Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Afadi Nur Sidik dari program studi akuntansi angkatan 60 dengan NIM J0414231088 dari kelas A praktikum 1. Kali ini saya akan melaksanakan amanat tugas matkul kewirausahaan dari dosen pengampu Dr. Doni Sahatwa Manalu, Sarjana Ekonomi, Magister Sains. Nah, tugas matkul kewirausahaan ini berjudul Dreambook. Daripada banyak omong, langsung mulai saja yuk. Pertama, kita masuk ke bagian biodata diri. Nah, kita kenalan dulu nih. Nama saya Afan Nur Sidik, saya bisa dipanggil Afan atau Fandi. Saya berasal dari Brebes dan lahir pada 16 Mei tahun 2005. Alamat tinggal saya di Permata Cimahi, Jalan Mutiara 12, Blok G5 nomor 25, Kecamatan Ngamprak, Kabupaten Bandung Barat. Saya merupakan seorang anak tunggal, tidak mempunyai kakak dan tidak mempunyai adik. Saya hobi bermain game, berbicara bahasa Inggris, dan mendengarkan musik. Riwayat pendidikan saya yaitu pada tahun 2009 sampai 2011, saya sekolah di TK Al-Falah. Pada tahun 2010 sampai 2017, saya sekolah di MS Sakinah. MI itu setara dengan SD ya. Pada tahun 2017 sampai 2020, saya bersekolah di MTs Sakinah. Kalau MTs ini setara dengan SMP. Dan pada tahun 2020 sampai 2023, saya bersekolah di SMA Negeri 2 Cimahi. Moto hidup saya itu, perbanyaklah perbuatan baik selagi di dunia ini karena umur tidak ada yang tahu. Selanjutnya adalah tokoh inspirator dari hidup saya. Nah, tokoh inspirator saya yaitu Moto Akita Nigo atau orang menyebutnya Yago. Yago, dia merupakan CEO Cover Corporation, perusahaan di balik rumah produksi HoloLens Production yang menaungi talenta-talenta virtual YouTuber. Jadi, mengapa saya menjadikan beliau sebagai tokoh inspirator saya? Jadi karena dia itu sosok pemimpin visioner, memiliki pandangan yang luas ke depan, lalu memiliki tekad yang kuat, dan humble dengan bawahannya. Dia pula memiliki pribadi yang easygoing dan suportif terhadap apa yang dilakukan talenta-talentanya. Seperti saat kejadian pada tahun 2020 kemarin saat Antis Cina menyerang satu talentanya dan beliau mengambil risiko besar yaitu melepas cabang CN. Lalu pada tahun 2022 talentanya pun yang tak sengaja membobolkan rahasia perusahaan. Walaupun si talentanya itu memberikan cuan yang besar bagi perusahaan, tapi karena itu udah menyangkut rahasia perusahaan, jadi mau nggak mau beliau harus merelakan talenta tersebut dengan memecatnya. Jadi beliau juga memiliki pribadi yang mengambil risiko berat. Selanjutnya adalah prestasi. Nah, di sini ada beberapa prestasi yang pernah saya raih. Yang pertama adalah juara 1 lomba finger painting TK tingkat gugus 2 se-Kabupaten Bandung Barat. Lalu yang kedua, juara 2 lomba mewarnai Maulid Nabi Muhammad SAW pada tahun 1433 Hijriah. 1433 Hijriah itu kalau nggak salah tahun 2011. Lalu yang ketiga, juara 2 lomba roket air antar SD atau MI se-Kabupaten Bandung Barat. Lalu yang keempat, ranking 3 paralel di MI Sakinah. Yang kelima, menjadi perwakilan pidato bahasa Arab di acara perpisahan SD. Yang keenam, menjadi duta karakter di MTs Sakinah. Yang ketujuh, 3 tahun berturut-turut peringkat 1 di kelas waktu SMP. Yang kedelapan, juara harapan 2 kompetisi Sains Madrasah atau KSM se-Kabupaten Bandung Barat. Yang kesembilan, rank 2 paralel di MTs Sakinah. Dan ke-10, ranking 41 paralel di Seman 2 Cimahi dan berhasil diterima di PP Jalur Prestasi. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Jadi kali ini saya akan membeberkan beberapa kelebihan dan kekurangan pada diri saya. Kita mulai dari kelebihan dulu. Yang pertama, kelebihan pada saya yaitu antusiasme tinggi. Yang kedua, komitmen tinggi terhadap pekerjaan. Dan yang ketiga, cepat dalam mengerjakan sesuatu. Ketiga hal ini saling berkaitan. Jika saya menyukai suatu hal, maka saya terasa seperti masuk ke lubang kelinci. Artinya, berapapun harganya akan saya terima. Lalu yang keempat, disiplin. Yang kelima, menyukai hal baru. Yang keenam, pantang menyerah. Dan yang terakhir, humble.
Lalu selanjutnya adalah kekurangan pada diri saya. Kekurangan yang pertama adalah perfeksionis. Untuk perfeksionis tuh sebenarnya ini bisa masuk kelebihan, bisa masuk kekurangan. Gimana pandangan kita saja. Tetapi ada kalanya perfeksionis itu masuk dalam kekurangan karena tidak semua hal harus menjadi yang namanya perfect atau sempurna. Pasti ada kalanya tidak sempurna seperti biasa saja. Lalu yang kedua adalah sulit keluar dari zona nyaman. Yang ketiga, mageran, sama seperti yang kedua. Lalu yang keempat, sering menghabiskan waktu untuk hal yang tidak berguna. Yang kelima, mudah terdistraksi sesuatu. Yang keenam, terlalu baik. Dan yang ketujuh, overthinking. Nah, overthinking itu saya merasa saya masih sulit untuk menghilangkan yang ketujuh ini. Karena ketika orang berkata kepada saya pasti selalu memikirkan perkataan orang tersebut. Jadi susah untuk melupakannya, walaupun orang tersebut sudah melupakannya. Oke, next. Ini adalah peta impian saya beberapa tahun ke depan dan tahun ini. Nah, pada tahun 2023, saya tuh ingin meraih minimal IPK 3,6 di semester 1. Minimal 3,6, asal jangan drop di bawah 3. Yang kedua, saya ingin berhasil adaptasi dengan lingkungan dan pelajaran kampus. Jika saya berhasil, saya akan memberikan reward pada diri saya sendiri. Lalu selanjutnya pada tahun 2024, kan semester 2 tuh. Jadi semester 2 tuh masih seperti sebelumnya, ingin meraih PK di atas 3,6, asal jangan drop aja di bawah 3,5. Lalu selanjutnya mulai mengikuti organisasi atau kepanitiaan. Untuk organisasi atau kepanitiaan tuh ada keinginan pengen mulai dari semester 1. Karena kan kita tidak tahu apakah semester 2 ada yang open recruitment atau tidak. Lalu yang selanjutnya adalah membeli device laptop yang bagus untuk perkuliahan tingkat 2. Karena kan 2024 tuh semester 2 dan 3. Nah, kan semester 3 udah mulai masuk ke materi inti, yang artinya kan untuk akuntansi masuk ke Excel atau aplikasi akuntansi. Jadi mau nggak mau saya harus membeli device yang baru, dan semoga saya sempat. Selanjutnya pada tahun 2025 saya ingin mendapatkan beasiswa. Untuk beasiswa apa saja yang penting berupa beasiswa. Selanjutnya adalah mengganti device HP karena sudah berusia 5 tahun. Ini sebenarnya ada rencana mau tahun 2023 ini. Tapi mumpung masih bisa dipakai ya. Jadi ya udahlah, nunggu sampai ini HP udah tidak layak dipakai. Oke, selanjutnya adalah magang di sebuah perusahaan. Magang di sebuah perusahaannya tuh mau di bebas perusahaan mana, mau di UKM, mau di UKM kecil atau UKM besar, atau di perusahaan gede juga boleh. Selanjutnya IPK tidak drop jauh, sama seperti sebelumnya, tidak drop jauh di bawah 3. Selanjutnya pada tahun 2026 saya ingin magang di luar negeri. Magang di luar negeri khususnya di Jepang. Karena saya punya kenalan dari Facebook, dia anak akuntansi juga. Dia magang di Jepang. Dan sekarang tuh dia kerja juga di Jepang. Keren gak tuh? Nah, karena itu saya tuh jadi pengen seperti dia, magang di luar negeri. Lalu selanjutnya menjalin relasi dengan perusahaan asing atau ternama. Ini sama seperti yang sebelumnya ya, magang di luar negeri. Dan yang ketiga, IPK konsisten. Konsisten itu nggak turun ya, nggak turun. Naik boleh, asal jangan turun, tidak drop jauh. Selanjutnya pada tahun 2027, ini udah tahun keempat ya, tahun keempat kuliah. Artinya udah semester 8. Nah, karena semester 8 ini saya ingin lulus tepat waktu. Saya ingin lulus tepat waktu barengan dengan teman-teman angkatan saya. Saya tidak ingin tertinggal ataupun tidak ingin duluan. Selanjutnya adalah tidak kunlot gak apa-apa. Minimal IPK tidak terjun jauh di bawah 3. Karena kan biasanya kalau udah masuk next semester tuh, naik tingkat semester artinya tingkat kesulitan materi kuliah juga makin naik tuh, yang awal dari easy, medium, hard, extreme. Karena itu saya tidak ingin IPK saya pada saat saya lulus tidak jatuh jauh di bawah 3. Selanjutnya adalah setelah saya lulus, saya ingin mendapatkan pekerjaan yang layak. Contohnya seperti bekerja di luar negeri setelah saya mengalami magang pada tahun sebelumnya.
Oke, selanjutnya adalah pada tahun 2028 dan seterusnya. Untuk impiannya ini, saya masih belum terbayangkan, tapi ada sih sedikit, yaitu saya ingin kehidupan saya lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Seperti progres hidup saya tuh naik, konsisten, tidak turun. Seperti IPK saya tidak turun, tetapi naik terus-menerus tiap semesternya. Selanjutnya itu saya ingin pergi ke Jepang, lalu melihat pohon sakura dan berkunjung ke Disneyland, karena itu merupakan impian saya dari saya masih kecil. Oke, selanjutnya adalah cara meraih impian tersebut bagaimana? Oke, jadi cara meraih impiannya kan pasti sulit. Karena sulit itu, mau nggak mau pasti saya harus mengorbankan berbagai hal. Nah, kita akan menyebutkan beberapa hal cara meraih impian saya ini. Yang pertama adalah belajar dengan tekun. Belajar dengan tekun tuh dilakukannya tiap hari. Jadi seperti hari Senin, kita belajar dari pagi sampai siang. Nah, sorenya kita mengulang dan malamnya kita mempersiapkan untuk materi kuliah besok. Selanjutnya adalah menjaga kondisi mental supaya tidak drop di tengah-tengah. Ini juga sangat penting karena kalau mental kita drop, otomatis kita akan tertinggal dong dalam materi kuliahnya. Alhasil, yang awalnya kita udah di depan, tiba-tiba ke belakang. Nah, selanjutnya adalah mencari teman yang bisa dijadikan support system satu sama lain. Ini juga penting karena kalau kita sudah masuk dunia pekerjaan kan, yang kita perlu tuh relasi. Selain soft skill dan hard skill, kita juga memerlukan yang namanya relasi atau hubungan. Selanjutnya adalah sedikit demi sedikit meninggalkan zona nyaman. Nah, ini yang dimaksud dari mengorbankan suatu hal untuk meraih impian impian saya. Selanjutnya adalah melaksanakan 3B, yaitu berdoa, bertawakal, dan berikhtiar. Selain kita belajar, berusaha, jangan lupa untuk berdoa. Kenapa? Karena kita itu makhluk yang maha kuasa. Artinya segala tindakan kita selalu diawasi olehnya. Jadi kalau kita udah merasa di atas, jangan lupa untuk berdoa kepadanya dan berterima kasih kepadanya karena berkatnya kita bisa sampai di titik ini. Ini selanjutnya adalah dokumentasi dari prestasi yang pernah saya raih. Kiri atas waktu kompetisi madrasah, tengah atas waktu lomba roket air, lalu kiri bawah saat saya menjadi karakter di waktu SMP, yang kanan tengah saat pengumuman SNBP, dan yang paling kanan ini adalah saat saya pertama kali menginjak di IPB University. Oke, sekian. Terima kasih sudah menonton video saya ini. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya atas mendengar pembicaraan saya ini yang sedikit berguna untuk kalian. Jika kalian ingin mengenal saya lebih dekat, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.